Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang dasar trigonometri. Nanti aku bagi jadi beberapa bagian ya. Ini bagian 1 khusus membahas tentang perbandingan trigonometri. Jadi sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri, aku mau spill sedikit apa sih arti trigonometri itu. Jadi trigonometri itu adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antar sudut dan sisi pada sebuah segitiga ya. Nah, kayak yang aku ngomong dari awal tadi, yang aku mau bahas itu tentang perbandingan trigonometri ya. Jadi perbandingan trigonometri itu apa sih? Perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kalian lupa, ini aku kasih gambar segitiga siku-siku ya. Cirinya apa? Sudutnya yang ini 90 derajat atau ada siku-sikunya. Nah, segitiga itu kan punya 3 sisi ya. Segitiga siku-siku juga punya 3 sisi. Yang ini yang bentuknya miring dan paling panjang namanya sisi miring, lalu ada sisi tegak dan sisi mendatar. Oke, lanjut. Nah, nanti di perbandingan trigonometri ini teman-teman akan menemui beberapa istilah baru ya, yaitu istilah sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, apa sih arti sin, cos, tan itu? Itu adalah perbandingan sisi-sisi dari suatu segitiga ya. Nah, kalau sinus sendiri, sinus itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Kalau cara cepat menghafalnya, kalau aku ya, ini kan depan dan miring ya. Nanti kita singkat aja sin demi. Jadi depan per miring. Kalau cos samping per miring ya. Jadi kosami. Lalu kalau tangan itu depan dan samping, depan per samping. Jadi desa. Nah, sebenarnya kalian cuma perlu hafal 3 ini aja, karena yang ini adalah kebalikan dari yang 3 ini. Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Tangan kan desa, berarti kalau kotangan dibalik jadi sade. Kalau sekan itu adalah kebalikan dari kosekan. Jadi kalau kosekan itu sami, kalau kos itu sami, maka sekan itu adalah misah. Ya, misah. Lalu kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau sin demi berarti kosekan itu mi de. Oke ya, teman-teman harus hafal di luar kepala itu ya. Sin demi, kosami, tan de, desa. Oke, nah sekarang teman-teman aku spill sisi-sisinya ya. Jadi berdasarkan sudut tertentu. Nah, sudut yang ini sudut yang mau aku pakai itu sudut alpha ya. Yang mana sih sisi depan, yang mana sisi samping, yang mana sisi miring. Nah, untuk sisi depan itu paling mudah menurut aku ditentukan, karena kita tinggal lihat sudutnya. Terus sisi yang menghadap ke depannya, ini kan sisi ini nih. Itulah namanya sisi depan. Atau nanti kita singkat jadi D ya. Yang di samping sudut, ini kan sudutnya, ini di sampingnya. Itu sisi samping. Atau nanti kita singkat jadi sa. Dan sisi yang panjang ini namanya sisi miring, atau nanti kita singkat jadi mi ya. Jadi teman-teman harus paham dulu cara menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya dari suatu sudut yang akan kita tinjau. Supaya lebih paham, kita langsung ngerjain soal aja ya. Nah, sebelum ngerjain soal, aku mau ingetin teman-teman beberapa hal yang perlu kita ingat kalau kita mau mengerjakan soal perbandingan trigonometri. Ingat rumus Pitagoras ya. Pitagoras, apa rumusnya? Sisi miring itu adalah akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Lalu tadi sin demi, cos sami,
dan tangan adalah desa. Kebalikan dari sin itu adalah si kosekan ya. Kebalikan dari kos adalah sekan dan kebalikan dari tangan adalah kotangan. Oke ya, itu yang harus teman-teman ingat. Nah, lanjut kita mau kerjain soalnya langsung. Soal yang pertama itu ditanyakan panjang AC. Nah, ini ada segitiga nih. Segitiga, sudut tetanya di sini. Ya, sudut tetanya di sini. Dikasih tahu dari soal ya itu. Jadi tetanya udah di sini dari soal. Ditanya adalah berapa panjang AC yang ini. Panjang AC kita tentuin dulu nih sisi-sisinya. Yang ini kan teta, sisi di depan teta adalah yang ini 4 ini, berarti ini adalah sisi depan. Sisi di samping teta adalah sisi samping, dan sisi yang ini adalah sisi miring. AC itu adalah sisi miring. Pertanyaan yang pertama itu ditanya panjang AC. AC itu sama dengan sisi miring. Berarti kita carinya dari mana? Dari Pitagoras. Mi itu adalah akar dari D kuadrat ditambah sa kuadrat. D-nya berapa? D-nya 4. Jadi akar dari 4 kuadrat sampingnya berapa? Sampingnya 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm ya. Jadi simi ini berapa panjangnya? Simi panjangnya 5 cm. Oke, next lanjut kita bahas yang B. Yang B itu tadi katanya sin theta itu berapa sih? Sin itu kan demi ya, depan per miring. Berapa D-nya? D-nya 4, miringnya tadi 5. Udah kan? Yang C, cos theta. Cos itu samping per miring sama dengan sampingnya 3 per 5. Lalu D-nya adalah tan theta sama dengan tannya berapa nih? Tan itu adalah desa ya. Tan desa, depannya 4, sampingnya 3. Oke, yang E itu adalah kosekan theta. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin 4/5 kita balik jadi 5/4. Lalu sekan theta. Sekan theta itu adalah kebalikan dari si cos. Kalau cos 3/5 berarti dia 5/3. Yang terakhir kotangan theta. Kotangan itu balikan dari tangan. Kalau tangannya 4/3 berarti dia 3/4. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Ya, ini ada segitiga lagi nih. Tetanya di sini, AB-nya 16 dan BC-nya 12 ya. Seperti biasa kita tentukan dulu yang mana sisi depan, sisi samping, sisi miring. Ini teta. Di depan teta namanya sisi depan. Di samping teta namanya sisi samping. Sisanya sisi miring. Jadi si AC adalah sisi miring. Pertanyaan pertama ditanya adalah panjang AC. AC itu adalah sisi miring ya. Jadi teman-teman ingat lagi rumus Pitagoras. Miring adalah sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat sama dengan sisi depannya 12
ditambah sisi sampingnya 6 sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan akar 400 sama dengan berapa? Akar 420 ya. Oke, berarti AC-nya itu adalah 20 cm. Dapat nih AC-nya. Lanjut kita ke pertanyaan yang B. B sin theta. Sin demi depan per miring. Depannya berapa? Depannya 12, miringnya 20. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 4. Jadi 3/5. Nah, yang C. Cos sami. Samping per miring. Sampingnya 16, miringnya 20. Kita sederhanakan sama-sama bagi 4, 4/5. Nah, yang D. Tan theta. Tan itu desa. Depannya 12, sampingnya 16. Sederhanakan bagi 4, 3/4. Yang E. Kosekan theta. Kebalikan dari sin 3/5 berarti dia 5/3. Yang F. Sekan theta. Sekan itu kebalikan dari cos. Cosnya 4/5 berarti dia 5/4. Yang G. Kotangan theta itu kebalikan dari tangan. Tangannya 3/4 berarti dia 4/3. Oke ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman kerjakan soal ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.